Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial SQLize. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan basic query menggunakan model di SQLize. Kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan query menggunakan model. Nah, kita akan belajar terkait dengan query finder yang ini ya. Untuk mulainya silahkan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan menduplikat project sebelumnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita. Sebelumnya kita sudah memiliki project 04. Kita akan copy project 04 query menjadi query finder. Oke, kita akan masuk ke direktori 05. Kita akan buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini project sebelumnya kita sudah memiliki sebuah koneksi dan kita juga sudah memiliki data ya. Kita akan coba jalankan dulu. Ini teman-teman bisa menjalankan dengan menggunakan nodemon. Saya akan menekan Ctrl backtick dan saya akan npm start. Oke. Ini hasil dari project sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ketika kita menjalankan ini, dia akan mengambil data. Saya akan tekan Ctrl dan klik. Nah, ini membuka browser ya. Nah, ini sudah muncul. Ini hasil dari proses sebelumnya. Nah, kita akan belajar terkait dengan query finder. Nah, ini terkait yang find ini sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk mengambil data. Nah, kita akan menggunakan beberapa query yang lainnya, seperti misalkan find by primary key. Ini kita gunakan untuk mencari data dengan filter primary key-nya. Nah, di sini primary key yang kita punya, teman-teman bisa lihat dari sini ya. Nah, ini primary key kita adalah user ID. Di sini simbolkan kunci ya. Jadi kita bisa mencari dengan data ini. Berarti ketika kita buka, kita bisa mencari dengan ID ini. Nah, ini akan kita coba ubah ya. Ini saya akan hapus. Kemudian saya akan coba ganti dengan find by primary key. Nah, kemudian di sini kita bisa memasukkan primary key-nya. Nah, kalau misalkan kita hanya primary key berarti nanti secara default dia akan mengambilkan yang lainnya ya. Ini filternya. Saya misalkan ingin mengambil dengan primary key dengan 1. Saya akan simpan. Saya akan coba refresh lagi. Nah, kita mendapatkan datanya dengan user ID 1 karena primary key di sini user ID ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini contohnya juga sama, dia menggunakan ID. Kemudian kita juga bisa mencari dengan satu record saja. Ini seperti select top 1 ya. Ini find one. Misalkan kita mengambil satu dengan kondisi tertentu. Misalkan saya akan coba mengubahnya ini. Saya akan ubah dengan find one. Ini ada find one. Kemudian setelah find one, saya akan tambahkan beberapa kondisi, misalkan where ya. Di sini bisa kita tambahkan. Saya akan menambahkan where. Saya akan menambahkan yang umurnya ini misalkan 21. Jadi saya akan mengambil yang umurnya 21. Nah, yang umurnya 21, teman-teman bisa lihat ya di sini cuma ada satu. Kalau misalkan ingin lebih jelas, kita ganti dengan yang 20 deh. 20 kan ada 2 recordnya tuh. Dia akan tetap mengambil satu record aja. Ini ada 2 ya. Nah, kita mengambil satu row, find one aja. Kemudian ini kondisinya. Sekarang kita coba refresh lagi.
kita refresh. Nah, kita tetap mendapatkannya hanya 1 ya. Walaupun di sini yang memenuhi syarat ini ada 2. Nah, itu ya. Jadi kita menggunakan find one untuk mendapatkan 1. Seperti select top one ya. Kemudian kita juga bisa find dan create. Nah, find dan create ini kita gunakan untuk mencari kalau misalkan datanya tidak ditemukan, maka dia akan menginput datanya. Ini biasanya digunakan untuk memvalidasi apakah datanya sudah ada atau belum. Kalau misalkan sudah ada, tinggal diambil saja. Tapi kalau belum ada, dia akan input. Nah, saya akan coba. Kita misalkan lihat di sini sudah ada 10, 20, 30 ya. Kita coba ganti ini dengan kita ganti dengan find or create. Kita akan cari atau kita create. Nah, yang mau kita jadikan kondisi ini saya akan tambahkan di sini where ya. Nah, kita misalkan nama usernya kita akan ganti dengan pojok kode 22. Ini kan supaya nanti tidak duplikat ya. Kemudian emailnya juga ini nggak boleh double. Kita akan coba user 22 add user misalkan seperti ini. Kemudian saya coba misalkan age-nya saya kasih di sini 2000 lah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat pojok kode 22 user ini juga belum ada ya. Tuh, belum ada. Harusnya kalau misalkan dia tidak menemukannya, dia akan input ini. Kita coba jalankan lagi. Kita bisa refresh. Nah, kita lihat mendapatkan user ID 6 dan 22. Nah, ini dia insert ya. Teman-teman bisa refresh dari sini. Nah, jalankan lagi aja. Nah, dia masukkan. Dia insert. Nah, kalau misalkan kita jalankan lagi, dia tidak akan menginsertnya lagi ya. Dia akan tetap mendapatkan mengembalikan data, tapi di sini tidak diinsert lagi karena dia sudah ada. Nah, itu kita melakukan find or create. Jadi kita bisa mendapatkan dengan sebuah kondisi ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pencarian dengan mengembalikan count-nya atau jumlahnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada find and count all. Jadi kita melakukan pencarian, kemudian kita juga akan mendapatkan jumlah datanya ada berapa. Kita bisa gunakan ini. Misalkan saya akan ganti ini ya. Saya akan ganti dengan find and count all. Nah, kemudian di dalamnya kita akan tambahkan di sini sebuah where optionnya. Kita akan gunakan option ini ya, SQLize option. Kita akan gunakan operasinya and. Kita akan mengambil yang user ID-nya itu 1, 2, 3. Kemudian kita akan mencari email yang operationnya like user. Nah, ini akan kita dapatkan datanya, kemudian kita akan mencari tahu berapa jumlahnya. Kita akan simpan, sekarang kita akan refresh lagi. Nah, teman-teman, ini datanya yang kita cari ya. Kemudian ini count-nya, kita mendapatkannya juga ya. Jadi kita bukan hanya datanya, kita juga mendapatkan jumlah datanya. Nah, ini terkait dengan beberapa perintah filter ya. Query filter, teman-teman bisa lihat detailnya di sini. Kita sudah coba beberapa contoh untuk penggunaannya. Ini teman-teman silahkan kombinasikan dengan beberapa kondisi sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.